baca 1 Korintus 14 ayat 22. Ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman. Ya. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Tadi pendeta Yance bilang, bahasa roh untuk orang yang beriman kepada Tuhan berbicara. Tapi 1 Korintus 14 ayat 22 menyatakan bahwa bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman. Nah ini gimana nih pendeta Yance nih? Jawaban ini Ya. ada di bawahnya. Oke, ke bawahnya, ayat 23. Nah, jadi begini ya. Kita begini semua, mari kita semua berkata-kata kepada Bapa, semua berbahasa roh. Masuk orang yang tidak beriman. Dia tidak mengerti kita sedang berbahasa apa. Ayat itu bilang, mereka akan menganggap kamu orang gila. Tapi kalau orang beriman masuk, mereka tahu kamu sedang ngobrol dengan Tuhan. Gitu. Lalu yang di bawah, waktu kita bernubuat, jadi seluruh jemaat yang berkumpul bersama-sama, dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, belum percaya, belum tahu Tuhan Yesus, tidakkah mereka akan katakan, kamu gila? Itu orang yang belum tahu mengenai bahasa roh. Tapi apabila orang yang sudah percaya seperti kita, waktu saya Griko on AI, orang itu udah langsung tahu, wah Pak Abraham lagi ngobrol sama Tuhan. Sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 2. Oke, turun ke bawah. Nah, ini yang memang menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengerti. 23. Ya. Oke, 24. Nah. Ya. Nah, sekarang orang masuk. Begitu dia masuk, dia duduk. Lalu kemudian ada bahasa roh yang bisa ditafsirkan. Nah, contohnya begitu dia masuk, lalu kemudian tiba-tiba seseorang berbahasa roh. I named Dingro, I will kiasi, I heard to the empty and not the doando. Lalu keluar kata-kata, aku tahu engkau anakku. Saat engkau datang di sini, engkau berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan yang berat, yang engkau sudah hampir-hampir menyerah. Jangan takut anakku, serahkanlah segala bebanmu kepadaku. Karena hanya akulah yang dapat memperdulikan engkau. Nah ini lihat, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Contohnya, puluhan ribu orang yang datang, dia orang Muslim, dia orang Buddha, dia orang dari semua agama yang lain. Begitu mereka datang ke tempat kami, orang itu nggak perlu memberitahu masalahnya apa. Begitu kita mulai menyampaikan dengan karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh sendiri, atau satu orang berbahasa roh, 2-3 orang menanggapi, atau seseorang berbahasa roh, seseorang menafsirkan bahasa roh. Puluhan ribu orang, semua apa yang ada di dalam hati mereka diselidiki, dan Tuhan membuka bahwa masalah kamu ini, persoalan kamu ini, sehingga apa? Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan salah satu cara untuk mengaktifkan karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Jadi Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus memakai mereka itu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Makanya coba lihat,
Contohnya, maaf, Pendeta Meti dulu pernah didoakan kan? Iya. Pendeta Meti bisa merasakan sendiri itu perkataan Tuhan atau perkataan manusia. Ya. Jadi itu banyak pendeta-pendeta yang didoakan. Jadi semua apa yang Tuhan katakan dan nyatakan kepada mereka. Sampai orang-orang Muslim bilang begini sama saya dulu. Itu kok Bapak itu kayak dukun ya. Tahu yang ada di dalam. Lalu Tuhan bilang begini, Tuhan pernah mengajar. Harusnya bukan pendeta seperti dukun. Kok dukun kayak pendeta ya? Karena harusnya pendeta yang ada Roh Kudus tahu semua masalah jemaatnya. Karena mereka akan menolong jemaat-jemaat mereka. Inilah kuasa yang harusnya dimiliki oleh setiap murid-murid Tuhan, oleh setiap hamba-hamba Tuhan, oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Contoh, puluhan ribu orang, lalu kemudian saya di sini nggak cari jiwa kemana-mana. Tapi semua mereka dibawa oleh Tuhan, dibawa dari Katolik, dibawa dari Buddha, dibawa dari Muslim. Kadang-kadang kalau saya menginjil, ada orang Muslim, lalu kemudian kita doakan. Lalu kemudian berbahasa roh dan menyampaikan dalam bahasa roh, lalu Tuhan mengungkapkan ada di dalam isi hatinya. Loh kok Bapak tahu apa yang ada di hati saya? Ini Pak, saya pernah berdoa, ini memang 10 tahun yang lalu saya pernah berdoa. Bukan kami Bu, tapi Tuhan Yesus mengasihi ibu. Ini dia ayat. Ini dia ayatnya.